karangan Syekh Ibnu Ruslan itu kan mengatakan wanutku bisyahadataini tu'biro, itu kan sebagai lisehatil imani mimang kororokan, bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat ya termasuk dari syarat sah seorang itu masuk Islam. Kemudian dari tinjauan dari kitab Tuhfah tadi, dalam perhatian walau bil a'jamian itu bi'tikodian, dengan adanya itikod. Kalau kita contoh gini ilustrasi ya, kita lihat mobil, ada mobil, tapi mobilnya itu milik orang Kristen. Di belakang kaca mobil ada tulisan Tuhan Yesus, Tuhan Kristus. Kemudian kita membacanya, itu kita masuk kafir atau tidak? Kan enggak kan? Bila iktikodian kan tidak. Kita tidak semerta-merta langsung masuk kafir. Antum baca itu kafir. Atau ada stiker lafaz asyhadu alla ilaha illallah dibaca oleh orang kafir. Apakah dia ketika membaca bisa masuk orang Islam? Enggak. Dalam berarti harus adanya iktikad, kemudian fi'ilnya juga sama dengan iktikadnya gitu. Baik. Ini meninjau dari masalah iktikad yang di Tuhfah tadi. Tambahan lagi dari As-Safi, kenapa kok syahadat diperlukan? Iktikad itu diperlukan karena kalau misalnya hanya membaca saja itu tidak cukup layakfi. Makanya butuh yang namanya iktikad. Iktikad harus ada yang namanya ucapan, perbuatan, dan tindakan, dan juga bil qalbi. Baik, itu dari jawaban As-Salafi. Silakan dari Kempek. Ifadatu sadadil umat bisarhi safwati subat, atau sarahnya Nadum Subat. Insadaqal qalbu wa bil a'mali yakunu tanaksin wa zakamali. Simpulannya adalah ketika seseorang akan masuk Islam, dihukumi Islam saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi sah masuk Islamnya ketika memang dia disertai dengan i'tikad, dengan keyakinan, i'tikad dan jaziman, dengan keyakinan yang mantap bahwasannya ya dia benar-benar mentauhidkan Allah. Makanya kalau di dalam kitab Syarah Jawharatut Tauhid ya, ada yang mengatakan bahwa Al-Abi Syekh Ibnu Arafah la yata'ayyanu al-qawlu bi ashhadu bal yakfi kullu ma yadullu 'alal iman falau qala Allahu wahidun wa Muhammadun rasulun kafa. Jadi ketika orang ingin mengucapkan syahadat, masalah i'tikad harus ada. Kemudian yang kedua poinnya, lafadznya nggak harus asyhadu. Meskipun bisa saja kita pakai lafadz a'rafu, a'lamu, wa nahwihi. Jadi yang semakna dengan asyhadu. Atau bahkan kita mengucapkan dengan bahasa ajami selain Arab. Tetapi yang penting menunjukkan bahwa kita benar-benar mentauhidkan Allah. Misal tadi falau qala Allahu wahidun wa Muhammadun rasulun. Allah itu satu, Muhammad itu utusan Allah. Itu sudah cukup untuk syahadat. Nah, itu jawaban dari kami mungkin ya, segitu tuh. Baik, saya simpulkan dari FK3, jawabannya diperbolehkan, akan tapi ada sedikit penambahan lagi bahwasanya pelafadan untuk syahadat itu tidak mesti asyhadu, tapi bisa Allah wahidun, Muhammad Rasulullah dan sebagainya. Yang penting adalah i'tikadnya. Nah, sudah cukup dari 3 jawaban tersebut, karena tadi yang dipermasalahkan itu adalah masalah i'tikad dan tidak. Terus saya akan mengkerucutkan yang permasalahan yang dari masalah i'tikad yang lainnya. Di sini kalau di redaksi Syarah Safinatus Shalah la yasihu ibdalu lafzi bi akhara, kita nggak boleh pakai lafaz selainnya asyhadu. Tadi kan dari bentuk
Asy-Syafi'iyah. FK3. Ah, FK3. FK3. Kampus. Yaitu mengatakan, oh ini dari kampus. Oh, jadi mengatakan tadi ini nggak boleh boleh pakai lafaz selainnya asyhadu, tapi di sini jelas la yasihu ibdalu lafzi bi akhara, nggak boleh pakai lafaz selainnya asyhadu. Walaupun di situ Walau ada- karena murotifan, walau secara tendensi ini sama-sama persaksian diri. Kemudian qala a'lamu badalu asyhadu, qala a'lam badalu asyhadu lam yakun musliman. Kalau seumpama kita ini menggunakan lafaz yang murotifan, maknanya sama tapi lafadznya berbeda, seperti aikona, arofa, ini kan sama-sama persaksian. Di sini dijelaskan lam yakun musliman, dia itu bukan muslim. Astagfirullah. Iya ini. Mungkin disuruh syahadat lagi mungkin. Ya, di situ penjelasan. Terus dari kontek tadi, kalau kita nggak pakai itikad, nggak sah Islamnya kan. Tapi ada redaksi kitab yang dari Tuhfatul Muhtaj yang mana gini konteksnya. Qauluhu law adana kafirun ghairu isawin hukima bi islamihi. Bi syahadataini ma'anal adzana la atfa fi syahadatai. Seumpama ada orang kafir, konteksnya orang kafir, kemudian dia adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian di lafaz adzan kan ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dihukumi Islam. Nggak tahu saya formulasi hukumnya dari mana, tapi memang dikatakan di kitab ini seperti itu. Iya, begitu saja Bapak Trotter. Baik, ini ada sanggalan dari As-Salafi untuk FK3, permasalahan pengucapan lafaz syahadat. Ternyata dari FK3 mengatakan kalau Ai walau biduni lafdi asyhadu ka'an abdalaha bimuradifiha ka'alamu au a'rafu au qala la ilaha illallahu muhammadur rasulullah wa hadza ma qalahul katsiruna minal mutaakhirin wa huwa at-tahqiq. Santai. Nah, yang jelas ya, kalau kita ambil kesimpulan dari ibarat ini, yang namanya orang mau masuk Islam, jelas pertama adalah talafut bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi yang penting adalah keyakinannya, tetapi yang penting adalah i'tiqadnya. Makanya di belakang dikatakan wa inna ma ya'tadu binutqi bisyahadataini li sihhatil iman wa yakunu wujuduha kafiyan fi dalalati ala ittisafil mutalaffidi bihima bil iman in saddaqal qalbu tasdiqon jasiman. Maknanya apa? Yang penting keyakinannya itu loh Kang. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Nah iya, sampai memaknai la ilaha illallah. Ada juga hadis yang mengatakan orang kafir mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja, dosa 70 tahun kekafirannya hilang. Lah ini maknanya apa kalau nggak masuk Islam? Iya enggak? Jadi kan di situ maknanya kalau misalkan mau syahadat ya udah nggak usah pakai lafaz asyhadu, pakai lafaz selain asyhadu atau yang semerotif dengannya itu enggak apa-apa. Karena apa? Yang penting prioritas utama dalam kita bersyahadat adalah keyakinan kita sendiri terhadap Allah Subhanahu wa taala itu wahidun. Sudah. Makanya kata Syekh Ibnu Arafah tadi, ketika seseorang mengucapkan Allahu wahidun Muhammadun rasulun cukup. Nggak usah pakai asyhadu alla ilaha illallah, niku sampun cukup kangge persyaratan
syahadat. Sedangkan pengucapkan niku kangge napa? Kangge syariate. Ngoten. Ya, bismillahirrahmanirrahim.